masa sisa visanya itu cuma sisa 2 tahun atau bahkan kurang dari 2 tahun, mungkin setahun setengah atau apa. Tentunya sebagian dari teman-teman itu khawatir karena ada dapat info dari orang-orang seperti itu kan, kamu nanti kalau visanya sisa 2 tahun kamu sulit lah cari kerja, kamu sulit lah untuk pindah kerja, atau kamu sulit lah untuk balik lagi ke Jepang karena visa kamu 2 tahun, banyak perusahaan yang nggak mau terima seperti itu. Action, minasan konnichiwa, pau pau desu. Bagi teman-teman yang sekarang berada di Jepang yang menggunakan visa Tokute Gino untuk bekerja di Jepang, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui mengenai visa ini. Kenapa demikian? Karena warga negara Indonesia yang datang ke Jepang dengan menggunakan visa Tokute Gino Ichigo itu sangat banyak, yaitu adalah urutan kedua setelah Vietnam. Jadi orang Vietnam yang pertama, yang kedua itu orang Indonesia. Nah, nggak hanya dengan visa Tokute Gino saja, visa-visa lain seperti magang itu juga banyak peserta dari Indonesia. Tetapi kan seperti yang kita tahu, magang itu adalah tujuannya untuk belajar, untuk menimba ilmu, katanya seperti itu kan. Nanti ilmu yang didapatkan itu akan diimplementasikan di negara asal seperti itu. Berbeda dengan Tokute Gino, yang mana Tokute Gino ini statusnya itu adalah pekerja, yang mana hak-hak mereka itu setara dengan orang Jepang dan gaji mereka juga seharusnya sama dengan orang Jepang. Nah, tetapi bagi teman-teman pemegang visa Tokute Gino Ichigo, ada beberapa hal yang mereka tidak tahu atau beberapa hal yang mereka khawatirkan, terutama itu mengenai masa izin tinggal. Masa izin tinggal untuk visa Tokute Gino Ichigo itu hanya 5 tahun. Nah, untuk 5 tahun itu teman-teman juga ada yang bertanya, Bang, kalau sekiranya kita udah selesai magang, udah selesai Tokute Gino Ichigo 5 tahun, terus habis, terus kita pulang ke negara asal, apakah kita bisa balik lagi ke Tokute Gino Ichigo dengan visa yang sama, dengan jangka waktu yang sama, di riset lagi seperti itu. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak sekali muncul ya, dan ternyata jawabannya adalah tidak bisa. Ketika teman-teman itu menggunakan visa Tokute Gino Ichigo untuk datang ke Jepang, yaitu maksimalnya cuma 5 tahun. Mau di teman-teman itu bekerja 2 tahun, setelah itu pulang ke Indonesia, lalu balik lagi ke Jepang, sisanya itu sisa 3 tahun, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau kerja di Jepang selama 5 tahun full, nanti pulang ke Indonesia udah nggak bisa lagi balik ke Jepang dengan menggunakan visa Tokute Gino Ichigo. Karena apa? Karena batas atasnya tadi, yaitu maksimal 5 tahun. Nah, lalu apa solusinya untuk teman-teman yang ingin lanjut tetap bekerja di Jepang? Yaitu ada, ya secara umum ada dua lah, secara umum ya. Secara umum ada dua, yaitu adalah bekerja dengan menggunakan visa Tokute Gino Nigo atau menggunakan visa engineer atau Gijin Koku. Nah, kalau alternatif lain tentunya ada visa-visa lain seperti visa keluarga. Kalau misalnya teman-teman itu pasangannya sudah menikah dan punya pasangan yang bisa membawa keluarga, seperti pasangan yang punya visa Tokute Gino Nigo atau pasangan yang memiliki visa Gijin Koku. Atau alternatif yang lain seperti teman-teman itu pergi ke Jepang lagi dengan menggunakan visa pelajar. Artinya teman-teman belajar dulu seperti itu, dengan harapan nanti setelah belajar teman-teman setelah lulus Nihongo Gakko dan Semon Gakko itu lanjut ke Gijin Koku seperti itu. Tetapi kan tentunya visa Gijin Koku yang didapatkan dari proses Nihongo Gakko ini tidaklah mudah, karena Gakko itu fokusnya belajar bukan bekerja, sehingga pendapatan teman-teman itu akan sedikit berkurang seperti itu ya, nggak bisa ngumpulin uang. Terus yang terakhir, yang lain solusinya yaitu adalah menikah dengan orang Jepang, nanti dapat visa Japanese Spouse of Japanese atau visa pasangan orang Jepang dan bisa tetap tinggal di Jepang stay lama. Tetapi kan tiga alternatif lain ini sangatlah tidak worth it, bukan tidak worth it sih, sangat sulit untuk didapatkan seperti itu ya. Karena beberapa persyaratan yang mungkin sulit untuk dipenuhi. Syarat yang paling mungkin, cara-cara yang paling memungkinkan untuk bekerja di Jepang bisa lebih lama yaitu dengan dua visa yang tadi, yaitu Tokute Gino Nigo dan Engineer seperti itu. Nah, tetapi di sini bukan itu yang gue bahas ya, karena ini sedikit pengetahuan aja. Yang penting yang ingin gue bahas itu adalah masa sisa visa. Nah, jadi ada teman-teman kita yang dia itu mungkin dulu magang seperti itu kan, magang terus lanjut ke Tokute Gino Ichigo. Setelah lanjut ke Tokute Gino Ichigo, mungkin dia bekerja di satu perusahaan 2 atau 3 tahun seperti itu, lalu pindah ke perusahaan lain. Atau mungkin ada juga teman-teman kita yang mungkin datang dengan visa Tokute Gino Ichigo dari Indonesia, lalu bekerja 2-3 tahun, lalu merasa bosan, wah bosan pengen pulang dulu, nanti balik lagi deh ke Jepang, kan masih ada tuh sisa 2 tahun. Nah, pertanyaannya, banyak teman-teman itu yang bertanya, Bang, sisa visa Tokute Gino Nigo gue sisa 2 tahun seperti itu, masih
masih bisa nggak untuk mencari kerja di Jepang? Apakah masih ada kesempatan untuk bekerja ke Jepang? Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman ya tentang masa sisa izin tinggal visa Tokutegi no Ichigo ini. Karena ini banyak menjadi keraguan bagi teman-teman. Takut nanti nggak bisa balik lagi ke Jepang. Karena kan masanya sedikit. Nanti juga di masa yang sedikit ini pengalaman belum cukup untuk ikut ujian sehingga tidak bisa ikut ujian Tokutegi no Nigo. Ya, pokoknya macam-macam lah. Kekhawatiran teman-teman. Nah, jadi di sini gue ingin coba jelaskan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, di sini gue akan coba jelaskan keraguan atau kekhawatiran teman-teman itu ya. Gue agak susah ngomong karena lagi sariawannya juga di ujung lidah, jadi agak susah ngomong ya. Nah, jadi gue harap teman-teman bisa paham dengan apa yang gue katakan. Gue akan coba menyampaikannya dengan baik. Nah, jadi gini, ketika teman-teman itu misalnya sisa visa Tokutegi no-nya masih 3 tahun lagi, artinya kan dia bekerja dengan Tokutegi no itu selama 2 tahun, lalu terus pulang ke Indonesia kah atau pengen pindah kah, kan nanti sisa 3 tahun tuh. Nah, ketika visa teman-teman masih sisa 3 tahun itu masih sangat safe sekali ya, masih sangat aman sekali karena masih ada kesempatan 3 tahun lagi, lebih lah dari setengah. Dan kesempatan untuk ngumpulin pengalaman untuk bekerja pun itu masih ada. Pengalaman yang harus dikumpulkan untuk melengkapi persyaratan ujian pun itu masih ada. Nah, pertanyaannya adalah bagi teman-teman yang mungkin masa sisa visanya itu cuma sisa 2 tahun atau bahkan kurang dari 2 tahun, mungkin setahun setengah atau apa, tentunya sebagian dari teman-teman itu khawatir karena ada dapat info dari orang-orang seperti itu kan, kamu nanti kalau visanya sisa 2 tahun kamu sulit lah cari kerja, kamu sulit lah untuk pindah kerja, atau kamu sulit lah untuk balik lagi ke Jepang karena visa kamu 2 tahun, banyak perusahaan yang nggak mau terima seperti itu. Pasti banyak teman-teman yang sebagian teman-teman yang mendapatkan info-info semacam itu. Nah, tetapi di sini gue punya dapat satu pengalaman, bukan pengalaman gue, tetapi pengalaman salah satu dari teman-teman kita juga, yang dia itu dulu bekerja di Jepang selama 3 tahun, lalu dia merasa tidak sehat, dia merasa tidak nyaman di perusahaan tersebut, dia juga merasa udah bosan gitu kan, karena dulu udah dari magang kerja di Jepang gitu kan, jadi pengen pulang dulu lah seperti itu, nanti balik lagi ke Jepang. Nah, setelah itu dia itu waktu itu kerjanya itu dari 3 tahun ya dengan visa Tokutegi no Ichigo, lalu dia pulang 1 tahun, niatnya memang nggak mau balik lagi ke Jepang, maunya stay aja di Indonesia seperti itu kan, tetapi dengan tuntutan ekonomi dan pendapatan yang tidak seberapa di Indonesia, apalagi mencari pekerjaan di Indonesia itu sulit, alhasil dia memutuskan untuk balik lagi ke Jepang. Nah, di situ waktu itu kita khawatir gitu kan, teman kita ini, apakah dia masih bisa balik ke Jepang, kan visa Tokutegi no Nigo-nya sih tinggal 2 tahun lagi, takutnya nanti nggak ada perusahaan yang mau terima seperti itu kan. Nah, ternyata ketika dia mulai ngurus cari TSK dan lain-lain untuk keberangkatan ke Jepang, ternyata dia dapat perusahaan. Nah, di situ kita tahu ternyata banyak juga perusahaan yang masih mau menerima orang dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo yang masih sisa 2 tahun seperti itu ya. Nah, tetapi di sini memang kebanyakan yang mau menerima itu adalah kebanyakan ya, yaitulah perusahaan Jepang atau TSK Jepang seperti itu, TSK Jepang maksudnya. Kadang kalau misalnya kita cari TSK Indonesia, beberapa TSK Indonesia ya, nggak semua, beberapa TSK Indonesia itu ada yang ribet persyaratannya. Kadang mereka itu minta minimal visa Tokutegi no sisa 3 tahun, minimal kemampuan bahasa N3, minimal bisa bahasa Jepang dengan baik, seperti itu. Banyak persyaratannya, padahal kalau misalnya kita cari TSK Jepang, persyaratan-persyaratan yang seperti itu tidak dituntut seperti itu. Yang penting kamu visa Tokutegi no Ichigo-nya masih nyisa kan, terus kemampuan bahasa kamu bisa kan, kamu udah bisa berbahasa kan, nggak harus pro, minimal kamu ngerti kan apa perintah, terus kamu cukup kan persyaratan, udah ada JPTN 4 atau ada JFT, ada SSW, udah itu aja bisa. Tetapi kalau TSK Indonesia sebagian itu persyaratannya macam-macam seperti itu. Padahal dengan persyaratan yang sebanyak itu, gaji yang ditawarkan juga nggak seberapa seperti itu. Makanya gue sendiri pun juga sering menawarkan atau menyarankan kepada teman-teman, carilah TSK Jepang seperti itu. Jangan cari TSK Indonesia. Kadang ya, gue juga sebenarnya bukan bermaksud untuk menjelekkan seperti itu, enggak. Tetapi beberapa TSK Indonesia udah persyaratannya banyak, gajinya juga sama aja dengan TSK lain seperti itu kan. Terus tuntutannya banyak.
terus nggak boleh berhenti. Kalau misalnya mau pindah cari job TSK lain dituntut, minta denda dan segala macam. Itu banyak sekali gue temui kasusnya seperti itu. Jadi saran gue, carilah TSK yang Jepang seperti itu ya, atau ya TSK ya Jepang sih, TSK Indonesia boleh lah, tetapi yang reviewnya bagus seperti itu. Yang kedua adalah ketika teman-teman itu mungkin ingin pindah kerja dengan masa sisa visa Tokutegi no Ichigo-nya 2 tahun, atau mungkin pengen balik lagi ke Jepang dengan masa visa Tokutegi no-nya itu 2 tahun, carilah ya. Saran gue, carilah pekerjaan yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Misalnya seperti ini. Mungkin dulu teman-teman itu di pengolahan makanan atau di pertanian seperti itu. Bekerja di sana 3 tahun, lalu pengen pindah pekerjaan atau pengen balik lagi ke Jepang ketika di Indonesia. Carilah pekerjaan dengan bidang yang sama. Kenapa demikian? Karena kan masa sisa visa Tokutegi no teman-teman tadi kan cuma 2 tahun lagi atau bahkan kurang seperti itu. Itu adalah waktu yang tidak cukup untuk memenuhi persyaratan pengalaman ketika mengambil ujian. Karena kan beberapa ujian SSW 2 atau TG 2 itu meminta pengalaman 2-3 tahun. Nah, bayangkan kalau misalnya teman-teman mengambil bidang baru, anggap misal ya, dari pengolahan makanan ke restoran. Artinya kan di sini ada 2 bidang yang berbeda. Untuk mengumpulkan pengalaman di restoran tentunya butuh waktu. Seperti itu kan, pengalaman kan minimal 2 tahun seperti itu. Nah, ketika pengalaman harus dikumpulkan 2 tahun, sementara masa visa teman-teman juga sisa 2 tahun, artinya ketika pengalaman sudah terkumpul, kesempatan untuk mengikuti ujian itu cuma 1 kali. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mengambil bidang yang sama dari pengolahan makanan ke pengolahan makanan, kalau misalnya mau mengambil ujian Tokutegi no Nigo, kan sebelumnya sudah ada pengalaman di perusahaan lama, jadi tinggal menggabungkan pengalaman yang lama sama pengalaman yang baru untuk mengapply ujian seperti itu. Yang penting kan pengalamannya sudah ada, syaratnya sudah cukup, minimal pengalaman 2 tahun seperti itu. Jadi ketika teman-teman di perusahaan baru pun, kalau perusahaannya mendukung untuk ujian Tokutegi no Nigo, ya teman-teman bisa selama 2 tahun itu bisa ikut sampai 6 kali untuk ujian Tokutegi no Nigo. Kalau nggak lulus seperti itu, artinya kan banyak kesempatan untuk mengikuti ujian Tokutegi no Nigo. Nah, jadi di sini saran gue itu adalah carilah bidang yang sama seperti itu. Nah, kalau sekiranya pun teman-teman ngeyel, bang gue nggak sanggup bekerja di bidang yang lama bang, misalnya konstruksi atau pertanian terlalu berat misalnya, seperti itu, nggak sanggup bang, berat sekali bekerja di sana, apalagi kalau musim dingin-dingin, musim panas-panas seperti itu, nggak sanggup, pengennya pindah bidang. Boleh saja, carilah TSK yang mau menerima teman-teman. Ya banyak sih TSK Jepang mau aja nerima, nggak ada syarat-syarat batas visa itu nggak ada seperti itu. Nah, ketika dapat TSK, carilah perusahaan nego sama atau tanya sama TSK-nya, ini perusahaan support nggak TG2 karena gue mau stay lama nih di Jepang, bilang gitu kan. Nah, nanti ketika perusahaan itu support TG2, ketika pengalaman teman-teman sudah cukup dan teman-teman juga percaya diri akan kemampuan bahasa teman-teman untuk mengikuti ujian, ya ikutlah ujian seperti itu. Kalau misalnya masih ngeyel ya mau pindah bidang, yang penting kalau kemampuan teman-teman bahasanya bagus, kemampuan bahasa teman-teman bagus, gue rasa untuk ikut ujian Tokutegi no Nigo bisa seperti itu ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir dengan sisa masa visa 2 tahun. Terus juga ketika wawancara, misalnya teman-teman kan pasti ditanya, itu biasanya TSK sih yang nanya kalau masa-masa visa ini. Kalau perusahaan kan nggak peduli biasanya ya, mau sisa visa teman-teman 3 bulan pun, 6 bulan pun mereka nggak peduli, yang penting mereka dapat bekerja seperti itu kan. Nah, jadi biasanya ketika wawancara atau mendan dengan TSK, silahkan yakinkan TSK atau perusahaan, yakinkan perusahaan, walaupun visa saya sisa 2 tahun, tetapi saya punya tujuan untuk tinggal lama di Jepang. Jadi saya akan ikut ujian Tokutegi no Nigo, atau saya akan ikut ujian Keigo Fukushiki. Setelah saya lulus ujian Tokutegi no Nigo, saya lulus ujian Fukushiki, saya bisa tetap stay dan bekerja lama di Jepang seperti itu. Sehingga perusahaan TSK pun memiliki pertimbangan seperti itu untuk menerima teman-teman ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, walaupun ketika visa teman-teman itu sisa 2 tahun. Intinya ada 3 seperti yang gue sampaikan tadi, yaitu adalah carilah TSK yang mau menerima teman-teman dengan visa ini. Ya biasanya TSK mau aja, carilah TSK Jepang seperti itu ya. Jangan cari TSK yang selain Jepang. Ya TSK Vietnam juga boleh, karena mereka juga simple, santai, fleksibel seperti itu. Satu, carilah TSK Jepang. Yang kedua adalah ambillah bidang yang sama dengan bidang sebelumnya. Ini saran aja ya, saran. Kalau mau pindah nggak masalah. Tetapi kalau teman-teman mengambil bidang yang sama, tentunya itu akan memudahkan teman-teman untuk ikut ujian Tokutegi no Nigo.
Yang ketiga adalah yakinkan perusahaan kalau teman-teman itu pasti bisa lulus ujian Tokutegi no Nigo dan akan bisa bekerja di Jepang dalam jangka waktu yang lama. Jadi perusahaan nggak takut untuk merekrut teman-teman, atau TSK nggak takut untuk mengambil teman-teman. Ini orang kemampuannya bagus kok, dia bisa kok lulus ujian, dan teman-teman juga memiliki pengalaman, pasti bisa lulus kok, seperti itu. Jadi diyakinkanlah si TSK atau perusahaan. Nah, jadi itu 3 hal penting yang harus teman-teman lakukan. Jadi intinya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya tentang masa visa ini, seperti itu. Banyak juga kalau misalnya nggak bisa di TSK ini, cari TSK lain. Nggak bisa di TSK ini, cari TSK lain. Kalau nggak bisa di perusahaan ini, cari perusahaan lain. Nggak bisa di perusahaan ini, cari perusahaan lain, seperti itu. Nggak perlu khawatir seperti itu, karena banyak kok TSK yang mau merekrut teman-teman. Nggak sesulit mencari pekerjaan di Indonesia. Banyak kok perusahaan yang butuh tenaga teman-teman untuk dipekerjakan di perusahaannya. Itu nggak sulit ya sebenarnya, apalagi kalau misalnya posisi teman-teman di Jepang. Walaupun posisi teman-teman tidak Jepang pun, kalau misalnya kemampuan bahasa teman-teman menjual, itu sangat menarik sekali ya bagi TSK maupun perusahaan. Kenapa? Ketika orang-orang itu bisa berbahasa Jepang dengan daily conversation lah, percakapan sehari-hari aja udah cukup ya, itu akan membuat teman-teman diminati, karena nggak sulit untuk diajari. Ketika dikasih perintah ini langsung paham, ketika disuruh ini langsung paham, apalagi dia udah punya pengalaman, bahasanya bagus seperti itu nggak sulit ya untuk mencari pekerjaan. Teman-teman bahkan bisa milih pekerjaan seperti apa yang teman-teman inginkan, dan itu udah gue rasakan. Gue juga kemampuan bahasa Jepang nggak bagus-bagus amat ya teman-teman, gue aku aja simple, biasa aja. Orang ngomong gue ngerti, orang itu minta respon gue bisa respon lah, pokoknya simple lah, nggak dibilang pro nggak juga, seperti itu. Dan juga ada pengalaman seperti itu kan, di bidang dapur, udah dari magang dulu juga pengalaman dapur seperti itu. Terus di lama udah jadi tencho juga seperti itu. Jadi adalah nilai jualnya dan kita bisa pilih, dan itu udah gue buktikan dari wawancara 3 perusahaan yang awalnya 4, itu gue bisa pilih 2 dari salah satunya. 2 gue pilih, 2 gue skip. Dari 2 ini gue seleksi lagi yang mana yang gue inginkan, seperti itu. Nah, jadi nggak sulit ya kalau ketika teman-teman itu punya kemampuan, punya skill, dan punya pengalaman. Nggak harus N2, nggak harus N1. Kadang sertifikat itu hanya bukti secara kertas aja. Tetapi ketika teman-teman mungkin cuma punya N4 misalnya seperti itu kan, tetapi bisa berbahasa, itu sudah cukup untuk menjadi modal teman-teman mencari pekerjaan. Kadang kan ada orang-orang yang bilang, wah kamu padahal cuma N4 ya, tapi kemampuan kamu kayak N2 misalnya, seperti itu. Ada bahkan kamu masih magang ya, belum ngambil ujian, tetapi kamu udah bisa bahasa Jepang ya. Ada orang yang bilang seperti itu, dan itu adalah satu pembuktian yang mana teman-teman itu mampu dari segi bahasa. Nah, ketika orang-orang bilang hal-hal tersebut, artinya teman-teman sudah mampu untuk bernegosiasi, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetes kemampuan teman-teman? Gue sendiri ini apa aja ya, intermezzo aja, selingan. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu seberapa kemampuan teman-teman, secara simpel aja ya, nggak perlu ikut JLPT apa, itu cuma cari kertas aja, itu cuma teori. Faktanya ya, yang misalnya teman-teman mau ngetes saja, coba pergi ke kantor pos, Shakusho, atau kantor pelayanan publik apapun, misalnya kayak Rodokan Tokusho, atau misalnya kayak Hello World ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu bisa berkomunikasi dengan staf pelayanan publik tersebut, dia mengerti apa yang teman-teman sampaikan, dan teman-teman juga mengerti apa yang dia sampaikan. Nah, itu udah menjadi standar menurut gue ya, udah cukup untuk teman-teman bisa berkomunikasi sehari-hari. Kenapa? Karena bahasa pelayanan publik itu bisa dibilang cukup rumit. Dibilang rumit nggak juga, cuma yang nggak sestandar bahasa yang kita temui sehari-hari lah, seperti itu. Atau ketika misalnya teman-teman sudah bisa berkomunikasi lewat telepon taksi, yoyaku rumah sakit, yoyaku klinik, yoyaku tempat makan. Kalau bisa teman-teman sudah bisa hal-hal sederhana seperti itu, artinya bahasa teman-teman itu sudah bagus. Nah, teman-teman nggak perlu ragu lagi ya, seperti itu ya. Nah, jadi ya lebih kurang seperti itu ya saran dari gue ya, bagi teman-teman yang punya visa TG-nya kurang dari 2 tahun. Masih banyak kesempatan, masih terbuka kesempatan untuk bekerja di Jepang, apalagi kalau sekiranya teman-teman itu gambatte dan bisa lulus ujian Tokutegi no Nigo. Nah, jadi kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.